Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini dibutuhkan 6 kecerdasan baru yang sangat penting sekali, dan kami di Rumah Perubahan langsung bikin tes dan langsung kami terapkan dan bangun kecerdasan-kecerdasan baru ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan technological intelligence ya. Jadi kecerdasan technological. Ya, ini penting sekali ya. Bayangkan kalau pegawai kita sudah duduk punya jabatan, punya kecenderungan dan gajinya sudah lumayan, punya kecenderungan mereka nggak mau lagi utak-atik sendiri, serahkan pada orang lain, dan akhirnya secara teknis dia tidak begitu bagus. Padahal semakin user friendly dan begitu kita terputus, kita tidak akan bisa kembali lagi dengan cepat karena basic modelnya kita sudah ketinggalan. Saya teringat ketika dulu saya kuliah di Amerika, semua profesor saya bisa mengoperasikan komputer yang pada saat itu masih sangat complicated, ya, tidak user friendly. Semuanya bisa. Semua profesor bisa fotokopi buku sendiri, ya, tidak tinggal suruh-suruh orang begitu, ya. Nah, kita punya kecenderungan begitu umur 30-an, ya sudah. Padahal di sini technological intelligence ini artinya apa? Understanding and make use and amplify the power of rapidly emerging technologies and its impact. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Oke. Yang kedua, dibutuhkan kecerdasan sosial dan emosional. Saudara-saudara lihat semakin banyak milenial yang panasan di lapangan dan tidak bisa mengontrol emosinya. Teknologi internet ini membuat manusia tidak cerdas dengan lingkungan sosialnya, tidak peka karena mereka berhubungan dengan benda mati dengan komputer di depannya. Mereka menjadi tidak punya keahlian untuk membangun hubungan dengan orang lain. Mereka lupa bahwa kalau ditangkap oleh polisi, diberi peringatan, polisi sekarang sudah membawa CCTV. Ya, ada CCTV bergerak, direkam kita. Dan saudara boleh ngomel-ngomel, saudara boleh menang, polisinya boleh takut dengan saudara. Tapi saudara, perilaku saudara akan viral dan saudara akan malu sendiri ketika diketahui orang lain bahwa saudara tidak bisa mengontrol diri saudara sendiri. Kita lihat apa yang terjadi di Bogor belum lama ini. Kita lihat yang terjadi di Sumatera Barat terhadap seorang politisi kemarin. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta dan banyak tempat lain. Saya kira bukan hanya milenial, juga orang-orang tua ini sekarang mulai terasa tidak memiliki kecerdasan emosional dan sosial, tidak bisa mengendalikan emosinya. Ngomong sembarangan, memuji dirinya berlebihan dan menyalahkan orang sembarangan. Saya punya teman usia 70 tahun lebih, ya, pernah menjadi pejabat tinggi, tetapi kalau bicara saya tidak melihat dia mempunyai kecerdasan seperti ini. Padahal semakin ke atas ini yang dibutuhkan, ya, semakin ke atas, bukan pintar semata-mata, tapi kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah contextual intelligence. Ini referensinya buku Blink ini, ya, Malcolm Gladwell. Dia mengatakan berkunjung ke satu museum, melihat ada suatu barang antik dipamerkan, datang dari Mesir. Katanya ini adalah peradaban Mesir pada abad sekian. Tapi ada satu orang yang langsung bisa sekali melihat saja, sekelebat mata dia bilang itu palsu. Ya, dia mempunyai jam terbang, pengalaman, pengetahuan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menangkap apa yang terjadi di konteks itu. All in a blink of eye katanya, ya. Jadi kita bisa dengan cepat begitu. Nah, keempat, moral intelligence. Bagaimana kita menggunakan set of values. Ya, bagaimana kita menggunakan set of values. Kita punya nilai-nilai. Jangan lupa bekerja itu harus punya nilai-nilai. Karena orang mengikuti kita karena nilai-nilai kita. Pemimpin yang paling puncak yang diikuti orang itu adalah moral intelligence. Nah, apa hubungannya? Ini berempat nih. Apa hubungannya dengan bisnis? Dulu pada waktu saya masih muda, Pak Yongki dan Saudara Julian, saya berpikir saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa maju gitu. Saya nggak punya modal, saya bukan anak siapa-siapa. Tapi sekarang saya melihat bisnis itu menjadi gampang atau mudah, ternyata penyebabnya adalah kepercayaan. Ya, kita bisa mendirikan perusahaan dengan cepat dan bisa cepat dapat customer adalah karena kepercayaan. Jadi modalnya itu adalah kepercayaan, integritas. Tapi sebaliknya, bisnis saya tidak berkembang kalau saya tidak mempunyai kepercayaan. Jadi intinya adalah ini, moral intelligence, gitu ya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Kelima ini generative intelligence, ya. Jadi mampu menangkap
opportunity dari ide-ide baru seketika begitu. Ya, walaupun dalam keadaan yang sulit. Tadi saya cerita gimana ini ya. Yang keenam, harus memiliki kemampuan eksploratif transformational, ya, kecerdasan eksploratif transformational, mampu mengeksplor dan kemudian membelokkan sehingga kemudian kita bisa mentransformasi, membawa ke tujuan yang mulia itu, tujuan yang baik itu, the new future. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang yang, waduh, saya sudah lama di rumah tidak bisa melihat kesempatan di mana. Saya bilang yuk kita explore, ya. Tapi begitu kita explore, rata-rata kawan-kawan yang datang ke sini masih terpaku dengan bisnisnya. Kami di rumah perubahan, sebagian dari apa yang kami masuk itu sebagian keluar dari bidang kami, ya. Kami benar-benar keluar. Bayangkan kami masuk ke bisnis ekspor, ya. Kami mulai ekspor ikan. Kami mulai mengumpulkan UKM untuk membantu mempertemukan dengan pasar. Ya, banyak hal-hal baru yang kami eksplor. Dan kadang-kadang saya bertanya di malam hari, apakah ini sesuai dengan core competence saya? Ternyata banyak hal yang kita harus eksplor, ya, dan mungkin kita harus belajar kembali. Dan menurut saya memang ini tidak mudah, ya.